Seorang terpelajar dan penggiat belajar pernah berkata, "Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan." Kutipan dari Imam Syafi'i akan membuka sesi presentasi kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Arif, serta dua rekan saya Muhammad Nijar Ihsanur dan Rizky Dian Sahara. Dalam kesempatan ini kami akan presentasikan materi dengan judul Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Islam. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, materi yang pertama yaitu pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Apa itu pemimpin? Pemimpin itu dalam bahasa Indonesia dapat kita artikan sebagai ketua. Bisa juga kita dapat artikan sebagai pemuka, pelopor, panutan, pembimbing, raja, dan banyak lain sebagainya ya. Dan apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi ataupun memberi contoh oleh seorang pemimpin kepada para anggotanya dengan upaya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tanpa kepemimpinan ataupun bimbingan, hubungan antara perseorangan dan organisasi itu akan lemah. Jadi, kepemimpinan itu sangat diperlukan jika suatu organisasi ingin mencapai kesuksesan, mencapai sebuah kesuksesan. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam itu dapat diartikan sebagai khalifah, biasa diartikan sebagai khalifah yang artinya wakil. Juga biasa diartikan sebagai ulil amri yang berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Bagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Dalam Islam, kepemimpinan itu harus memenuhi 6 persyaratan. Yang pertama, mempunyai kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu amanah, yakni kejujuran dan kontrol yang baik. Yang ketiga adanya kepekaan murni yang dengannya diukur hak-hak yang ada. Dan yang keempat adalah profesional. Hendaknya seorang pemimpin menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan tekun dan profesional. Dan yang kelima adalah tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang dimilikinya. Yang terakhir yaitu menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada setiap jabatannya. Oke, yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki gaya ataupun cara memimpin mereka masing-masing. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya. Secara relatif ada 3 macam gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu yang pertama autokrasi, yang kedua demokratis atau partisipatif, dan yang terakhir adalah laissez-faire. Oke, yang pertama yaitu kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis itu lebih banyak menghadapi masalah pemberian perintah kepada bawahan. Sedangkan kepemimpinan demokratis cenderung mengikuti pertukaran pendapat antara orang-orang yang terlibat. Dan yang terakhir, dalam kepemimpinan laissez-faire, pemimpin memberikan kepemimpinannya jika kepemimpinan tersebut diminta. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Selanjutnya kita masuki materi yang keempat, yaitu gaya kepemimpinan. Nah, di mana gaya ini dapat diartikan sebagai sikap, gerakan, tingkah laku, gerak-gerik, kekuatan, kesanggupan dalam berbuat kebaikan. Nah, untuk gaya kepemimpinan terdapat beberapa definisi. Yang pertama, mari kita simak bersama. Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin
yang baik tampak ataupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Kalau kita jabarkan bahwasanya gaya kepemimpinan itu adalah bentuk konsistensi seorang pemimpin dalam bertindak ataupun dalam bersikap, baik ketika ada karyawannya ataupun ketika tidak ada karyawannya. Definisi yang kedua menyampaikan bahwasanya gaya kepemimpinan juga menunjukkan secara langsung ataupun tidak langsung tentang keyakinan seorang pemimpin kepada bawahannya. Nah, di mana di definisi ini menyampaikan bahwasanya gaya kepemimpinan itu merupakan bentuk keyakinan seorang pemimpin kepada bawahannya, baik berupa pelimpahan amanah secara langsung seperti tugas karyawan, ataupun pelimpahan amanah secara tidak langsung berupa etika, perilaku, tindakan antara pemimpin kepada bawahannya dan juga sebaliknya bawahan kepada pemimpinnya. Definisi yang ketiga tentang gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang paling ideal adalah gaya kepemimpinan yang bertumpu pada tauladan, bukan pada perkataan ataupun pada perintah. Nah, ini sangat jelas bahwasannya gaya kepemimpinan yang paling ideal, yang paling baik itu adalah pemimpin memberikan contoh atau tauladan kepada karyawannya, bukan hanya sekedar perkataan ataupun perintah saja. Sehingga dengan definisi tersebut kita dapat mengambil benang merahnya bahwasanya gaya kepemimpinan dalam Islam tentu adalah bagaimana seorang pemimpin mampu bertindak dan bersikap kepada tauladan yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya kita masuki materi yang kelima, yaitu peran kepemimpinan. Nah, di mana peran kepemimpinan ini merupakan aspek yang dinamis dalam artian yang selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan keadaan kepemimpinan. Apakah dia memimpin suatu organisasi ataupun dia memimpin suatu perusahaan dan lain sebagainya. Namun, secara umum ada 8 aspek yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam bentuk perannya kepada organisasi ataupun perusahaan yang dia pimpin. Yang pertama adalah peran pemimpin sebagai perencana. Yang kedua, peran pemimpin sebagai pembuat kebijakan. Yang ketiga, peran pemimpin sebagai ahli. Yang keempat, peran pemimpin sebagai pelaksana. Yang kelima, peran pemimpin sebagai pengendali. Yang keenam, peran pemimpin sebagai pemberi hadiah atau hukuman. Yang ketujuh, peran pemimpin untuk tempat menimpa segala kesalahan. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, peran pemimpin sebagai peran anggota lainnya. Baik, kita masuki materi yang keenam, yaitu fungsi kepemimpinan. Nah, di mana fungsi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik apabila fungsinya telah terpenuhi. Oleh sebab itu, sebenarnya seorang pemimpin harus dapat menjalankan peran yang dimilikinya dengan optimal, sehingga dapat mewujudkan fungsi kepemimpinan dengan kerjasama dari orang-orang yang dipimpinnya. Kalau seperti apa sebenarnya fungsi kepemimpinan? Nah, secara sederhana, maka kita dapat mengkategorikan bahwasanya fungsi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memandu, dapat menuntun, membimbing, memotivasi, menjalin komunikasi dengan baik, mengorganisasi, mengawasi, dan membawa anggotanya pada tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itu merupakan bentuk fungsi pemimpin kepada bawahannya. Bahwasanya fungsi yang utama adalah bagaimana seorang pemimpin mampu menuntun anggotanya untuk mewujudkan visi mereka yang telah ditetapkan sedari awal ketika mereka membentukkan suatu organisasi ataupun perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan autokratis. Tipe autokratis ini adalah gaya kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur yang ingin dicapai. Dan tipe autokratis ini bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tipe autokratis keras. Tipe autokratis keras itu mempunyai sifat memegang teguh atas prinsip yang sudah diterapkan, seperti di bidang bisnis, seperti itu. Dan yang kedua yaitu tipe autokratis baik, yang mana tipe ini mempunyai sifat bertanggung jawab, baik terhadap bawahannya ataupun terhadap karyawan pada pekerjaannya.
Dan yang terakhir yaitu tipe autokratis inkompeten. Tipe ini mempunyai sifat berusaha mendominasi orang lain, contohnya seperti memaksa bawahan atau karyawan mematuhi semua perintah tanpa mempertimbangkan kemampuan bawahannya. Dan yang terakhir yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis itu adalah tipe kepemimpinan yang mendorong anggota untuk mengambil peran yang lebih partisipatif dalam proses pengambilan keputusan. Adapun tipe demokratis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tipe demokratis tulen yang mempunyai sifat mau mendengar masukan dari bawahannya. Dan yang kedua yaitu tipe demokratis palsu. Dia mempunyai sifat berusaha untuk mendemokratis. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu idealitas kepemimpinan dalam Islam. Menurut Anton Athaillah dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen menyebutkan bahwa pemimpin ideal adalah pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adil dalam meletakkan segala sesuatunya secara profesional, tertib dan disiplin tentunya. Yang kedua yaitu amanah, yang artinya jujur, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan seluruh titipan aspirasi masyarakat atau karyawannya. Dan yang ketiga yaitu fatonah, memiliki kecerdasan lebih. Yang keempat yaitu tablik, artinya menyampaikan segala sesuatunya dengan benar, tidak ada yang ditutup-tutupi, selalu terbuka dan menerima saran atau kritik dari bawahannya atau karyawannya. Dan yang kelima yaitu sidik, artinya benar. Segala ciri dari perilaku pemimpin yang adil, apa yang harus dikatakan harus dengan apa yang dilakukan. Yang keenam yaitu qanaah, yang artinya menerima apa adanya, tidak serakah dan pandai berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh yaitu sabar, artinya pandai mengendalikan hawa nafsu dan menyalurkan seluruh tenaga serta pikiran dengan kecerdasan emosional yang optimal. Ya berarti bisa nahan hal diri ya. Dan yang ketujuh yaitu siasah, adalah pemimpin yang pandai mengatur strategi guna memperoleh kemaslahatan bagi masyarakat atau anak buah atau karyawannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu kriteria pemimpin ideal dalam Islam. Seorang pemimpin merupakan sentral figur dan profil panutan publik. Terwujudnya kemaslahatan umat sebagai tujuan pendidikan Islam sangat tergantung pada gaya dan karakteristik kepemimpinan. Dalam konsep syariah Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cangkupan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pemimpin haruslah orang-orang yang amanah. Amanah yang dimaksud di sini berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya berperilaku adil. Yang kedua yaitu seseorang pemimpin haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki mental untuk mengendalikan roda kepemimpinannya dan memikul tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu pemimpin haruslah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan yang terakhir yaitu pemimpin haruslah bertanggung jawab dalam pelaksanaan catatan kepemimpinan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya dan sesuai atas keahliannya. Baik, itulah tadi presentasi kami dari kelompok 7. Sekian dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akan mengakhiri dengan kutipan, pemimpin tidak melahirkan banyak pengikut, tapi pemimpin melahirkan banyak pemimpin selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.